selamat hari Minggu. Hari ini Kakak Lisna bersama abang-abang pemusik akan menemani adik-adik memuji Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Nanda, dan membuat kreativitas. Adik-adik yang di rumah sudah siap? Yuk yang sudah siap bangkit berdiri, kita mau sapa Tuhan Yesus dengan lagu Segala Puji Syukur. Dengan semangat ya. Adik-adik, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan masih mengizinkan kami untuk melakukan ibadah online Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Kiranya kami dengan sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati sekeliling kami, berkati keluarga kami dimanapun semuanya berada. Kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan. Dalam kasih Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Adik-adik yang di rumah masih semangat memuji Tuhan? Masih tetap berdiri, kita mau angkat lagu pujian dari Terbit Matahari. Pakai gerakan ya. Nama Tuhan dipuji.
adik-adik nggak terasa ya, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siapin Alkitabnya? Yuk angkat tinggi-tinggi Alkitabnya. Yang sudah sediakan Alkitabnya, kita mau nyanyi baca kitab suci. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, lalu Sarah menyangkal, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.
pagi ini Kananda mau ajak adik-adik untuk belajar firman Tuhan. Tadi kita sudah dengarkan dan sudah lihat videonya ya. Nah, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan ya sekarang. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Lanjut dari minggu yang lalu-lalu ya adik-adik. Kejadian 15 ayat 1 sampai 21 dan Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Ada 2 pasal ya. Kejadian 15 ayat 1 sampai 21 dan Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Nah, tadi di video tadi sudah lihat kan? Kita akan bahas sama-sama. Diingat-ingat terus ya adik-adik ya. Sebelum Kananda mulai ke firman Tuhan, Kananda mau tanya, siapa di sini yang pernah dijanjikan oleh mama sama papanya sesuatu? Banyak yang langsung, iya ada kak, sepatu, apalagi baju baru kak, mainan ya kan, banyak ya dijanjiin sama mama papa. Biasanya kalau dijanjiin itu kalau apa? Kalau ranking, naik kelas ya adik-adik ya, tidak berantem sama saudaranya, biasanya dijanjiin ya sama papa mama ya. Nah, hari ini kita belajar janjinya siapa? Janjinya Tuhan kepada Bapak Abram ya. Kita belajar janjinya Tuhan pada Bapak Abram. Nah, suatu ketika ini dimulai dari Kejadian 12. Ingat nggak beberapa minggu yang lalu ketika Bapak Abram dipanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh Allah untuk pergi dari negerinya yang bernama Ur Kasdim. Pergi kemana adik-adik? Pergi ke negeri yang dijanjikan sama Tuhan. Namanya apa? Tanah Kanaan. Pada saat itu Bapak Abraham berusia 75 tahun. Udah tua ya, udah kayak opung ya, udah kayak kakek kita ya. Nah, jadi di sanalah mulai dari perjalanan Bapak Abram dan istrinya dan keluarganya. Nah, adik-adik, kita Kananda mau ajak lihat di Kejadian 15. Ya, Kejadian 15. Di situ kita mau lihat apa sih janji Tuhan kepada Bapak Abram. Kita bisa lihat janji yang pertama adalah janji tentang keturunan. Keturunan apa sih? Anak cucu dari Bapak Abram. Kita lihat yuk sama-sama. Jadi di Kejadian 15 ayat 1 sampai 4 itu adalah ungkapan kekhawatiran, takutnya Bapak Abram bilang gini, kan saya udah umur 75 tahun, apa mungkin saya punya anak? Apa mungkin istri saya bisa melahirkan? Mana mungkin Tuhan? Tuhan langsung jawab loh adik-adik. Kita buka sama-sama. Kejadian 15 ayat 5. Tuhan bilang apa? Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wah, kaget ya Bapak Abram ya. Masa anaknya nanti keturunannya banyak kayak bintang di langit? Wong dia aja Bapak Abram udah tua ya. Udah berapa umurnya? 75 tahun. Bapak Abram langsung, oh itu janji pertamanya. Janji pertamanya adalah mendapatkan keturunan sebanyak bintang di langit. Janji kedua apa adik-adik? Memberikan tanah, memberikan negeri yang dijanjikan sama Tuhan. Bisa dilihatnya di mana? Di Kejadian 15 ayat 7 dan Kejadian 15 ayat 8 sampai 21. Yaitu apa? Tanah Kanaan. Adik-adik bisa baca ya. Nah, adik-adik, janji Tuhan itu adalah indah dan ajaib. Maksudnya gimana? Tadi udah lihat kan ya, Bapak Abram umurnya 75, berarti udah tua, tapi masih bisa punya anak. Terus Bapak Abram disuruh pindah pergi ke tanah Kanaan, terus dikasih lagi tanahnya. Indah banget kan? Ajaib kan? Nah, kita mau belajar sama kehidupan Bapak Abram dan istrinya yaitu Ibu Sarah. Ya, belajarnya gimana? Pertama, ketika kita melihat janji Tuhan, dapat janji dari Tuhan, kita harus responnya kayak Bapak Abram. Pertama, Bapak Abram adalah setia. Setianya maksudnya gimana Kak? Nah adik-adik, pada saat di Kejadian 15 ini, Bapak Abram tuh usianya udah 99 tahun. Padahal pas dipanggil usianya berapa tadi kan Anda bilang? 75. Jadi masih ada waktu 24 tahun dia nungguin janji keturunan yang datangnya dari Tuhan buat Bapak Abram. Bapak Abram setia nggak? Setia. Buktinya masih ikutin maunya Tuhan. Padahal kalau nggak kita udah nunggu, Tuhan udah 24 tahun katanya mau ngasih anak. Terus mana? Tapi Tuhan bilang apa? Bapak Abram harus taat dan turut pada perintahnya. Akhirnya dia setia. Pertama kita harus meresponi yang setia. Kedua kayak gimana Kak? Kedua itu Bapak Abram adalah Bapak orang yang beriman. Beriman apa? Beriman pada janji-janjinya Tuhan. Pertama dia harus setia, kedua dia beriman. Beriman itu apa sih Kak? Coba dibuka Alkitabnya. Buka Ibrani 11, kan Anda tunggu. Ayat 1.
Ibrani 11 ayat 1. Iman itu apa sih? Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Abram terkenal dengan bapak orang beriman. Bapak Abram yakin dan percaya bahwa dia akan mendapatkan janji-janjinya Tuhan dalam hidupnya, walaupun harus lama, walaupun harus susah, sakit, semuanya harus dia lewati, tapi dia tetap setia dan beriman pada janjinya Tuhan dalam kehidupannya. Nah, inilah adik-adik sekolah minggu yang mau Kananda ajarkan. Dari cerita tadi ya, kelihatan sekali ya, Ibu Sarah dia ketawa, apa mungkin sih saya bisa punya anak ya kan? Akhirnya Tuhan jawab. Jawabnya apa adik-adik? Coba dilihat di ayat 14. Kejadian 15 ayat 14. Pada janji-janji Tuhan yang terlihat susah, terlihat mustahil, Tuhan jawab. Begini adik-adik. Tetapi Kejadian 15 ayat 14. Kan ada ganti. Kejadian 18 adik-adik. Kejadian 18 ayat yang ke-14. Sudah? Sama-sama buka. Nah, kata Tuhan apa mana janji-janjinya Tuhan? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi adik-adik, janji Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Jadi kalau adik-adik bilang, Tuhan apa iya aku bisa jadi anak yang hebat? Tuhan apa iya aku bisa jadi presiden? Bisa. Kalau apa? Tetap setia dan beriman adik-adik sama janji-janjinya Tuhan. Terus bilang, Tuhan apa mungkin iya aku bisa sembuh dari sakit aku? Bisa, asal adik apa? Adik-adik setia dan beriman sama janji-janjinya Tuhan. Ya adik-adik, kita belajar seperti Bapak Abram yang mau setia dan beriman dalam kehidupannya. Inilah yang harus kita lakukan sebagai adik-adik sekolah minggu untuk mencontoh kehidupan Bapak Abram, yaitu setia dan beriman dalam menghidupi kehidupan sehari-hari. Nah, firman Tuhan sudah selesai, tapi Kananda masih punya apa? Ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalannya apa? Nih lihat ya, di sini di kanan kiri Kananda nih, pokoknya di sini ada tulisannya. Di Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 yaitu adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke adik-adik, firman Tuhan selesai. Kananda mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah ajarkan kami, pimpin kami untuk bisa meneladani Bapak Abram yang mau setia dan beriman pada setiap janji-janjinya Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan, ketika kami punya iman yang teguh sama Tuhan, ketika kami setia terus pada janjinya Tuhan, kami akan mendapatkan mahkota yang Tuhan yang janjikan, setiap hadiah yang datangnya daripada Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, kami mau setia walaupun kami masih kecil, walaupun kami masih anak sekolah minggu, kami mau percaya pada janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pimpin kami untuk selalu dengar-dengaran pada firman Tuhan. Kami yakin sekali, kami percaya sekali Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan jagai kami walaupun kondisinya masih seperti ini Tuhan, masih ada virus sekitar kami. Kami percaya Tuhan lindungi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudahi firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menjaga kami, adik-adik sekolah minggu, anak-anak-Mu ya Tuhan, kemanapun kami berada, sehingga akhirnya kami bisa bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita buat kreativitas lagi ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 1 buah origami, gunting, dan lem. Yuk kita mulai membuatnya. Kita lipat dulu origami ini menjadi 2 bagian persegi panjang seperti ini. Lalu kita ikuti lagi, kita lipat ke tengah membentuk persegi panjang yang lebih kecil. Dan juga sebelah kirinya kita lipat lagi ke tengah seperti ini. Lalu kita melipat lagi ke tengah
atas bawah seperti ini. Harus benar-benar tengah ya. Kita buka, ini harus lipatannya harus kencang. Lalu kita di sini kan ada garis tengahnya, kita lipat lagi ke tengah. Seperti ini. Yang bagian atas juga kita lipat ke tengah. Bagian sininya kita lipat ke tengah juga. Seperti ini. Oke. Lalu kita lipat ke tengah lagi, ini kan bagian tengahnya. Kita lipat lagi ke tengah sampai membentuk persegi panjang kecil. Yang sebelah sini juga kita lipat ke tengah. Dah. Jadi seperti ini. Lalu kita buka lipatan tadi, yang ujung satu dan ujung yang lainnya tadi kan keluar ya kelipatnya. Sekarang kita buntuk dia menjadi lipatan ke dalam. Jadi lipatan ini tadi seperti ini keluar, kita buat dia menjadi lipatan ke dalam. Jadi semua lipatan hasilnya ke dalam. Yang ini juga tadi ini keluar ya, kita bikin menjadi lipatan ke dalam. Oke. Kalau udah dilipat ke dalam gini, jadi kita bisa membentuk melengkung gini ya. Lalu kita buka salah satu sisi lipatannya ini seperti ini. Kita akan membuang bagian ininya mengikuti garis yang ada di kertasnya ya. Kita buang. Lalu kita gunting mengikuti garis-garis lipatannya yang ini, yang di dalam ini. Satu persatu kita gunting semuanya. Nanti hasilnya seperti ini guntingannya. Jadi semua sudah tergunting ya. Oke, kalau semua sudah tergunting, kita buang salah satu, paling ujung kita buang satu hasil guntingannya, kita buang satu. Lalu kita beri lem ujung ke ujung. Kita lem ujung dan ujungnya bertemu di lem. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu kita akan menutup, ini kan bolong ya, bolong. Kita akan lipat satu persatu untuk menutup bagian bawahnya. Seperti ini, kita tutup satu-satu. Nanti kita lem. Oke, kita lem satu persatu tadi. Nanti akan membentuk seperti ini. Nah, hari ini kita akan membuat bentuk gelas ya. Tadi kan ada kertas yang kita gunting. Kita akan membuat tangkai gelasnya, pegangan gelasnya. Salah satu ini kita kasih lem. Lalu kita lipat dua seperti ini. Lalu kita lipat dua lagi. Oke, dan kita lipat dua lagi. Setelah kita lipat dua, baru kita kasih lem. Oke, ujungnya kita lipat dua kali, kecil aja, hanya untuk menempelkan bagian ujungnya ke gelasnya nanti. Kita buat melengkung, lalu kita beri lem, lipatan kecil tadi kita tempelkan di gelasnya. Nanti hasilnya seperti ini. Kalian bisa bikin lebih banyak lagi ya, mungil-mungil seperti ini. Minggu depan kita akan bikin barang-barang mungil seperti ini juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.
adik-adik, tadi kita dengar firman-Nya kan tentang memberi yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita mau meresponi firman kita mau nyanyi lagu Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa 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 aku bisa. Ta 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 putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita ulangi dari awal ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa 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 aku bisa. Tak akan putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita mau berdoa penutup. Bapa dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, kami telah memuji Engkau, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, memberkati segala puji-pujian yang kami berikan kepadamu, memberkati juga segala apapun yang kami dengar pada minggu hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Kau yang jagai kami selalu ya Tuhan, baik itu di rumah, baik itu dalam melakukan aktivitas dimanapun kami berada ya Bapa, agar minggu depan dapat berkumpul bersama-sama lagi untuk mendengarkan firman-Mu lagi, untuk juga bersama-sama beribadah bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu sekarang kami beribadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan tetap ada di rumah kami. Tuhan Yesus, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih.